Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Priyambudi dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu menghadirkan perilaku yang menjunjung tinggi norma filsafat sebagai upaya untuk meredam pemahaman intoleran. Yang pertama adalah latar belakang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang memiliki banyak akar budaya bangsa Indonesia. Sudah pasti mengandung banyak nilai luhur yang dijunjung tinggi dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari nilai agama, kebersamaan, adat istiadat, keadilan, dan perjuangan untuk membebaskan dari bentuk penjajahan. Filsafat ini dilakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menjaga toleransi antar individu dan kelompok, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, patuh akan peraturan yang ditetapkan, serta menjunjung tinggi persamaan derajat untuk bersikap adil satu sama lain. Secara fungsi, ini sebagai induk ilmu pengetahuan dan peretasan pengetahuan. Artinya, filsafat memberikan pengetahuan atau arah dalam merumuskan konsep dan teori yang membangun konsep ilmiah. Dengan bantuan filsafat, berbagai ilmu baru dan ilmu awam dapat dikembangkan untuk manusia di bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Graciela Regina Solandra dengan NIM 220501010016 ingin menjelaskan rumusan masalah yang akan dibahas pada materi kali ini. Ada 4 poin. Yang pertama, pengertian dari Pancasila dan pengertian filsafat itu sendiri yang nantinya akan dijelaskan secara detail oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya akan membahas konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang terakhir, perilaku norma filsafat sebagai upaya meredam pemahaman intoleran. Perkenalkan, saya Febriadi Putra Setiawan. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila terbagi atas 2 dasar, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana terbagi dari 2 kata, yaitu panca dan shila. Panca yang berarti 5 dan shila yang berarti adalah dasar atau sendi. Maka dapat diartikan secara etimologis Pancasila adalah 5 dasar atau 5 sendi. Lalu secara terminologis, pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang telah melahirkan negara Republik Indonesia, untuk melengkapi alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia segera melakukan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi dengan 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Kemudian secara historikal, Pancasila sendiri perumusan diawali ketika sidang BPUPKI pertama, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat yang mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni pada sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan Pancasila. Lalu kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya juga terdapat rumusan Pancasila. Halo, nama saya Muhammad Abdul Azam Khaidir, dan saya akan melanjutkan teman saya yang sebelumnya. Pengertian filsafat. Menurut bahasa, pengertian filsafat menurut bahasa Indonesia adalah keinginan yang mendalam untuk mendapat pengetahuan atau keinginan yang mendalam demi menjadi bijaksana.
Kata filsafat memiliki padanan kata, yaitu filosofi yang diserap dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Yunani, orang yang berfilsafat disebut filosofos atau philausof dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut filsuf atau filosof, yaitu orang yang mencintai pengetahuan dan menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Dan di sini juga ada beberapa ahli yang menjelaskan apa itu filsafat. Yang pertama, Cicero. Filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Kedua ada Plato. Filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Ketiga ada Thomas Hobbes, yaitu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya. Dan oleh karena itu, senantiasa adalah suatu perubahan. Dan yang terakhir ada Paul Nartov. Filsafat sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Itu saja dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 220501010189. Saya akan menjelaskan tentang perilaku norma filsafat sebagai upaya meredam pemahaman intoleran. Intoleransi adalah kata yang memiliki makna negatif dan merupakan lawan kata dari kata toleransi. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Perilaku intoleransi seringkali tidak manusiawi, sehingga memicu konflik dan kebencian. Atas sebuah perbedaan, orang intoleransi juga dengan mudahnya akan menjatuhkan orang lain dengan cara tidak menghargai orang lain. Tindakan intoleransi telah merampas hak asasi manusia. Dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Penyebab terjadinya sifat intoleransi. Yang pertama, adanya globalisasi. Perkembangan situasi global menyebabkan mengikis nilai ketimuran. Salah satunya adalah sikap toleransi. Yang kedua, adanya demokrasi yang dikuasai oleh low class. Kondisi ini disomasi oleh masyarakat kelas bawah yang dimana cenderung ingin melakukan sesuatu dengan cepat, krisis, tetapi tidak rasional. Kemudian hal ini dianggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya. Terlebih lagi, Indonesia sangat majemuk dari sisi agama, budaya, etnis, dan nilainya. Yang ketiga adalah perkembangan media sosial. Dari perkembangan ini, sikap intoleran dengan mudahnya dapat dileburkan. Perkembangan ini termasuk tantangan bersama untuk mengurangi intoleransi. Tetapi di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak positif. Maka dari itu kita harus mengantisipasi dampak negatif dengan memberikan edukasi mengenai toleransi. Terima kasih kepada Reza yang telah membacakan slide bagian sebelumnya. Kali ini saya Heliota akan membacakan bagian cara mengatasi sikap intoleransi yang ada pada masyarakat. Di sini ada berbagai cara untuk mengatasi sikap intoleransi dalam bermasyarakat. Berbagai cara ini ditulis dalam buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian oleh Erga Salampung, yakni sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, tidak mementingkan suku, bangsa, atau membandingkan dengan bangsa sendiri. Keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya. Kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk tujuan bersama. Keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain.
Ya, segitu saja. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kartini. Terima kasih. Kesimpulan A. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang mempunyai banyak akar budaya bangsa Indonesia. B. Dalam bahasa Indonesia, filsafat disebut filsuf atau filosof, yaitu orang yang mencintai pengetahuan dan menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Dengan perkataan orang lain yang mengabdikan kepada pengetahuan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. C. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. D. Landasan ontologisa Pancasila ini merupakan sebuah pemikiran filosof atau hakikat dan rasion dietri yang ada dalam sila Pancasila sebagai dasar filosof negara Indonesia. Ini menjadi alasan khusus mengapa pemahaman atas hakikat sila Pancasila sangat dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan terhadap modus eksistensi bangsa Indonesia. E. Intoleransi adalah kata yang memiliki makna negatif dan merupakan lawan daripada toleransi. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sikap intoleransi seringkali tidak manusiawi sehingga memicu konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan. Terima kasih pemaparan saya.